Kita berjumpa lagi di Sofi Nafi Talks dan hari ini saya punya tamu yang luar biasa menyenangkan karena dari pertama kali ketemu dengan beliau saya sudah langsung berpikir, you are my next guest. Perkenalkan teman baru saya, Mas Adi Suhendra. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Saya lihat begitu pertama kali duduk di coffee shopnya Mas Adi Suhendra. Teman-teman yang mungkin pernah ke Bali, pernah tahu main ke Sanur ada toko kopi yang namanya Second Floor Coffee. Yes. Terus muncul nih orang Jakarta. Second Floor Coffee udah ada di Bali. Halo. Dia lahirnya di Bali dulu di tahun 2018. Setelah itu baru merambah ke Jakarta. Hitung ya, 2018 ke sekarang 2025 itu sudah. Bulan ini kita ulang tahun loh. Ulang tahun ya bulan 25 ini? 25 Maret. Wow. Ke 8 tahun. Kita syuting di bulan Maret ini mau ulang tahun ternyata ya. Jadi ulang tahun ke 8. Yeah. Jadi teman-teman kebayang ya, kalau misalnya dibilang ini siapa sih Second Floor Coffee? Kok hebat sekarang ada di Dharma Wangsa, ada di Menteng, on the way di Grand Indonesia lagi, ya. Mungkin nanti pada saat ini tayang sudah hadir di Grand Indonesia ya. Saya nggak tahu juga nih. Awal Mei lah, awal Mei. Oh oke, nggak selama itu. Berarti sebentar lagi akan tayang di Grand Indonesia gitu ya. Terus teman-teman mungkin bertanya, siapa sih di balik ini? Kok hebat kali kopi ini ya? Dia ada di mana-mana di Jakarta. Tembus Jakarta is one thing, tapi tembus Jakarta terus banyak is tembus another. Jakarta juga ada ceritanya loh, Sofia nanti. Oke, nanti gue ceritain. Nah, kenapa aku tertarik ngobrol sama Mas Adi ini? Padahal banyak sekali di sana istilahnya coffeepreneur lah ya, pengusaha di bidang kopi. Kenapa harus Bapak ini yang saya bawa ke sini? Karena saya merasakan passionnya dan saya suka storytellingnya. Dan satu hal yang menurut saya menarik juga adalah Bapak Adi Suhendra ini tadinya bekerja sebagai VP di perusahaan telco. Ya. Udahlah, nggak usah disebut namanya. Pokoknya adalah di Indonesia. Besar kali lah itu ya. Besar kali lah itu, 24 tahun. 24, besar kali lah itu ya. Sampai ganti-ganti nama dia, ya kan? Dari apa sampai jadi apa, sampai jadi OEO gitu ya. Pokoknya besar kali. Terus kok dia berhenti gitu? One day berpikir untuk udahlah, aku mau mengejar passionku yang aku nggak ngerti ya, nanti terangin ya. Passionnya itu adalah menjadi entrepreneur atau passionnya karena senang sama biji-biji kopi? Sebenarnya bukan passion nanti, ada ceritanya nanti. Oke. Yaudah mulai aja deh, mulai. Kan 2018 bikin si kopi. 2018 bikin si kopi, tapi aku mulai R&D dari 2012 sih sebenarnya. Berarti masih ngantor? Sudah bikin R&D? Bikin R&D, kebayang kan? Kantor gue pulang jam 9, jam 10 malam gue sama istri harus nyobain tuh kopi. Jam 9 malam berdua istri minum kopi? Sampai jam 12 malam. Terus tidurnya jam berapa itu minum kopi jam segitu? Kita berdua kalau minum kopi tidur aja loh. Oh nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, menurut gue sih nggak kayak gitu. Ada orang bakat-bakatan kali ya? Atau magnesiumnya berlebih kayaknya? Mungkin persepsi yang terjadi dalam diri dia seperti itu kali, seperti itu. Seharusnya enggak ya? Seharusnya enggak. Caffeine doesn't keep you up? Menurut aku nggak terlalu complicated seperti itu. Once kita minum kafein, terus kita minum air putih secukupnya, kafeinnya larut kok. Itu dia. Orang suka nggak minum airnya. Suka minum airnya gitu loh. Sehingga kita ya efeknya satu, cuma kita ke toilet aja. Iya, seperti diuretik itu. Karena bener, kafein itu soalnya sama seperti teh juga, dia bersifat diuretik. Pasti akan bikin kita pipis. Sehingga kita harus menambah kadar air di dalam tubuh kita dengan minum lebih banyak ya. Jadi 2012 sudah R&D. Mungkin aku bisa cerita bahwa dulu aku pekerja seperti itu. Pekerjaannya nggak stay di satu tempat. 24 tahun itu aku hampir 2 tahun sekali pindah-pindah. Oh, ditugaskan kantor? Ditugaskan kantor. Oke. Seperti itu. Terus kalau VP itu di bidang apa? VP kan macam-macam. Aku dipegang di sales dan marketing. Megang regional lah namanya. Sales and marketing, makanya harus dipindah-pindah. Pindah-pindah. Lah tapi bukannya situ orang IT ya tadinya? Nah, dulu aku
hampir 10 tahun di IT. Terus dipindahin. Jadi si direkturku, kayaknya lo cocok deh di sales marketing. Dipindahin langsung. Di perusahaan yang sama? Di perusahaan pertama yang sama. Langsung dipindahin. Sejak itu nggak pernah balik lagi. Aku nggak pernah balik lagi ke... Orang IT itu nyun sewu ya, kan kita taunya pinter gitu ya. Tertata lah gitu loh. Ya, ada problem panggil orang IT, mereka pasti bisa gitu kan. Selesai. Cuma benefitnya pada saat aku dipindah dari engineering lah ya, ke sales marketing, semua produk telco waktu itu aku hafal banget secara networkingnya. Jadi framingnya aku lebih paham. Framing itulah yang dipakai sebagai mediaku untuk bersosialisasi di timku di sales and marketing. Cara berpikir IT dipindah ke sales and marketing. Sehingga kita lebih paham produk ini applicable atau enggak sih kalau seandainya lu pengen bikin produk. Ternyata di sistem kita, lu tuh mimpi, sistem kita tuh belum ada. Jadi sistemnya dulu dibangun, barulah di-create produknya, seperti itu. Gitu. Nah, terbiasa kayak gitu menjadi pola di hidupku. Jadi kalau mau bikin sesuatu, lo R&D dulu, lo riset dulu, baru development. Research itu gini deh, buat kita yang awam ini. Orang awam. Research itu kayak apa sih seharusnya? Harus memenuhi katakanlah berapa langkah lah, gitulah Mas Adi. Riset menurut aku simpel gini. Pada saat aku dulu ya, mau riset tentang kopi. Aku catat nih, research. Boleh minta pulpen nggak? Biar nggak salah nih. Mau riset kopi, seperti itu. Terus apa yang kau lakukan? Baca buku banyak lah, Sofi. Yakin nggak? Ya. Banyak banget. Makin baca makin takut. Makin baca makin takut. Oke, ada satu hal yang aku lakuin pada saat riset. Oke. Dulu dan sering banget, dan aku punya foto-fotonya seperti itu. Aku melakukan riset. Suatu saat di komplekku mengadakan acara 17 Agustusan. Dan aku buka open booth di sana, tester semua produkku di sana. Emang di rumah ada mesin kopi waktu itu? Waktu itu aku nggak pakai mesin kopi. Cold brew. Oke. Jadi aku bikin cold brew 2 hari sebelumnya. Pada saat hari H, aku mencoba mentester semua. Sebentar Mas. Cold brew di tahun berapa itu di 17 Agustusan? Jadi 2012 sampai 2017 itu, 2012 sampai 2014 aku udah selesai. Selesai R&D. Selesai R&D. Jadi 2014 sampai 2017 aku mulai, oke, ini cocok nggak dengan market yang aku inginkan. Wait, 2014 berarti memperkenalkan ke RP setempat dulu? Semuanya, seperti itu. Cold brew waktu itu udah ngetren belum di Indonesia? Nggak ada. Nah itu. Lo kebayang kan? Lo kebayang pada saat aku masuk ke sebuah 17 Agustusan, ini kopi apa? Oke, tunggu, kita mundur lagi dikit. Harus sabar ya, karena di Sofina Vitox itu banyak yang sambil ibu-ibu sambil mungkin bekerja di rumah, atau mungkin ada orang yang mungkin berangkat ngantor, dia nggak ngerti sama sekali, dia cuma dengerin di tip mobil gitu, atau Spotify, maksud YouTube-nya itu dia pasang ke tip mobil gitu ya. Tip, tahun berapa sih gue ya? Cold brew itu apa Mas? Cold brew? Cold brew itu adalah sebuah cara ekstraksi kopi menjadi sebuah minuman kopi. Tanpa pemanasan? Tanpa, banyak cara. Ada yang diekstraksi dengan air panas ataupun air dingin. Oh bisa ya? Bisa, tapi yang paling penting adalah setelah dilakukan ekstraksi kopi ini, dia harus diendapkan selama 24 jam. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi intinya adalah fermentasi sih sebenarnya. Oke, fermentasi. Oke. Aku setuju dengan Mas ini karena pada tahun segitu Mas, aku lagi ngambil raw food plant-based chef di Amerika. Dan kita sudah melakukan cold brew di sekolah. Ya, sudah. Karena kan it's vegan pada saat itu kan, it's raw buat orang-orang raw di sana. Bener. Jadi kita juga belajar. Makanya saya tanya tadi, 2014 kan belum ngetren Mas. Belum ngetren, sama sekali belum. Oke, terus memperkenalkan gimana tuh ke ibu-ibu atau orang di kompleks dulu? Jadi waktu itu riset udah selesai bahwa kalau suatu saat aku bikin kopi shop, targetku adalah bukan pencinta kopi sebenarnya. Targetku adalah orang-orang, teman-teman yang pencinta kopi. Kita nongkrong datang suatu tempat, entah itu kafe, restoran, coffee shop, nggak mungkin lah sendiri, minimal berdua. Kalau berdua, kadang-kadang gue aja yang ngopi, temen gue enggak, seperti itu. Nah, pada saat aku survei 2012-2014, ternyata
pencipta kopi itu niche loh ternyata. Terus siapa yang segmen yang paling banyak? Kalau datang ke coffee shop, teman-teman gue waktu itu pesannya teh. Minta Earl Grey yang pahit banget. Terus matcha. Kalau nggak hot matcha, es matcha. Atau jus. Terus aku lihatlah, aku survei dan ternyata pola ini terjadi di semua area. Aku udah pernah, yang gue bilang tadi Sofi, bahwa aku pernah dipindah-pindahkan di 15 kota besar di Indonesia. Setiap kali aku pindah, aku lihat polanya sama. Jus itu nomor 1 di sebuah cafe, coffee shop. Kalau ada orang datang bukan pencinta kopi, dia milih apa sih? Jus nomor 1. Oh iya. Jus nomor 1. Oke. Nomor 2 baru teh. Oke. Nomor 3 baru matcha atau green tea. Beverage. Non-coffee beverage. Non-coffee beverage, seperti itu. Wow, bilangin. Mereka nggak sadar bahwa jus, matcha, teh, green tea adalah kafein. Sebenarnya kadar kafein dalam darah mereka yang non-coffee lovers tadi nggak ada masalah. Yang masalah adalah kalau datang ke coffee shop mereka nggak ada solusi. Solusi itu yang aku bikin sebenarnya. Sehingga cold brew yang tadi di 17 Agustusan yang aku bawa ke komplek, aku mixing lah dengan buah-buahan. Yang difermentasi? Yang difermentasi. Tunggu, fermentasi kopi dengan cold brew dikawinkan lagi dengan fermentasi buah-buahan untuk rasa. Orang Indonesia seneng rasa kan? Waduh, banget. Makanya manis, ada sirup marjan. Bener, manis tetap nomor 1. Nah di surveiku itu juga clear banget di surveiku itu. Bahwa orang Indonesia suka ice. Oke. Nomor kedua, orang Indonesia suka manis, udah. Lo kebayang nggak 2 data ini kuat sekali munculnya pada saat aku survei? Oke, confirm. Kita nggak main di hot, kita bermain di ice. Dan kita bermain di manis. Tapi aku pikir, kalau aku membuat sebuah konsep yang sama, aku berada di red ocean. Red ocean ya. Ngapain seperti itu? Aku harus berada di blue oceanku sendiri seperti itu. Sehingga manisnya di buah-buahan lah menjadi opsi waktu itu, Sofi. Oke, apakah ini bisa diterima? Lo kebayang kan? Zaman dulu belum tahu cold brew, di mixing lagi dengan buah-buahan. Iya. Gak kebayang kan? Apa ini? Surprise loh. Ternyata once aku bawa beberapa mixing cold brew dengan buah-buahan di 17-an itu laku keras. Habis. Tapi kan ada faktor kepanasan, kehausan. Itu di factor nggak? Menurut aku enggak. Karena gini, yang aku coba sosialisasikan adalah sebuah konsep menu baru. Okay. Benang merah adalah mereka suka buah-buahan. Seperti itu. Oke. Orang Indonesia suka buah apa sih sebenarnya? Banyak banget. Jambu itu nomor 1 loh ternyata. Jambu orang Indonesia. Nomor 2 itu jeruk. Mungkin disangka karena jambu sekalian sehat buat nambah itu kali ya, trombosit ya. Mungkin juga dulu di rumah dia, tetangga dia ada jambu berjatuhan, nyolong juga kali ya, aku nggak tahu seperti. Tapi di surveiku jambu itu nomor 1 orang suka. Bukan mangga. Mangga nomor 5. Mangga nomor 5. I would have thought mangga loh, karena selalu ada di rujak. Nomor 5. Oke, jadi jambu, jeruk, nanas nomor 3. Nanas nomor 3. Oke. Nomor 4 strawberry. Oh seneng ya, buah arbe. Buah arbe. Baru 5 si siapa? Mangga. Ganti lagunya. Papaya, mangga, pisang, jambu udah harus ganti tuh. Dan survei itu valid banget pada saat aku dapat big data dari sebuah konsultan di Indonesia. Pernah dengerin Isi Nielsen nggak sih? Sorry. Iyalah, tahu lah Isi Nielsen. Selama aku hidup mas, menjadi presenter TV, itu kita itu dihargai dengan rating Isi Nielsen itu. Sama. Jadi kalau ratingnya jelek, presenternya sering diganti. Gue punya cara sendiri sekarang. Oke. Sama Sobi. Waktu itu aku kan ya kita di level manajemen itu selalu disodorin per kuartal. Ini data behaviornya orang Indonesia nih. Gue bacalah. Wow, apa yang gue lakuin, gue bilangin menyerupain datanya. Oke. Jadi sebenarnya pada saat di awal riset ini adalah tentang behavior orang Indonesia. Apa tadi istilahnya? Behaviornya orang Indonesia. Behavior, oke. Behaviornya orang Indonesia. Perilaku ya. Perilaku. Mereka ya. Perilakunya orang Indonesia. Habits.
Habits. Makanya buah-buahan itu menjadi faktor utama habit yang aku pakai untuk mixing dengan kopi. Itulah jembatannya. Itulah jembatannya. Gue bilang sama istri, udah gue punya solusi gue. Solusinya apa? Kita harus pakai buah-buahan. Kalau nggak orang takut kopi pahit lah. Kopi pahit, cold brew pasti pahit kan? Iya, di otaknya kan pasti. Seperti itu. Wow. Akhirnya apa? Akhirnya coba kita eksperimen. Eksperimennya dari 2014 sampai 2017. Paling banyak bereksperimennya adalah pada saat ada 17-an di komplekku atau tiba-tiba ada pameran, aku ikut tuh seperti itu. Sehingga dapat pola, oke, yakin banget nih bahwa produk ini bisa diterima pada saat kita akan launching. Problem kedua, lo tau nggak problem kedua? Apa? Lo udah punya keyakinan sangat luar biasa sekali pada produkmu? Pada produkku, wah ini yakin. Produk kedua, nggak punya uang. Nggak punya waktu. Nggak punya waktu, normal kan? Iya. Normal banget. Normal. 2000, gue bilangin, mau bikin minyak nggak ada uang. Padahal gue tinggal di Bali. Mau bikin di seminyak nggak ada uang pada saat itu, padahal seminyak happening ya. Happening banget gitu loh. Ya. Akhirnya ya udah kita coba di rumah kita sendiri. Nggak nyerah gue nggak nyerah. Saat itu kan masih jadi VP. Masih jadi VP. Tapi udah ditempatkan di Bali ceritanya. Enggak, gue di luar. Tiap minggu gue balik. Loh, tapi punya rumah di Bali karena keluarga di Bali? Karena keluarga di Bali, anak istri nggak ikut. Oh, mereka stay di sini selalu. Setiap minggu gue pulang. Oh, ya ampun. Hebat kan? Iya, kekeh ya. Kekeh kan? Oke. Luar biasa banget. Jadi setiap minggu akan pulang dari dimanapun daerah penugasan. Dimanapun daerah penugasan. Ke Bali. Ke Bali. Yang flightnya nggak selalu ada seperti ke Jakarta. Lo kebayang gue pernah 2 tahun di Medan. Dari Medan ke Jakarta itu kalau Jumat sore, itu dianggap liburan ke Jakarta. Ya, penuh. Penuh. Rumah gue bukan di Jakarta, rumah gue kan di Bali. Sampai di Jakarta, nunggu lagi pesawat ke Bali. Gue nyari pesawat ke Bali. Dia anggap pesawatnya gue liburan ke Bali, padahal gue pulang ke Bali. Penuh lagi. Penuh lagi. Lo liatin Sofi, harganya gila. Harga tiketnya. Minta ampun. Tapi ya terperjuangan waktu itu kan, seperti itu. Oke, jadi setiap weekend pulang hanya untuk memastikan bahwa oke, kita R&D ini kita mau kemana minggu ini. Oke. Seperti itu. Sebelum kita mutusin, oke, kayaknya kita harus punya walk-in tempat. Kita bikin coffee shop. Ditanya istri lagi, lo yakin budget tabungan lo mau pakai? No, kata istrinya enggak. Mikir lagi kan, seperti itu. Akhirnya kita putusin, kita bikin di rumah kita sendiri di lantai 2. Makanya namanya Second Floor Coffee. I see. Berada di lantai 2, luasnya mungkin 5x6 lah. Seperti itu. Dengan space yang seadanya itu. Seadanya itu. Waktu itu belum ada roastery ya kan? Kemarin aku belum main itu ada roastery. Iya. Waktu 2018 ada 3 orang lah dalam hidupku yang bantuin aku pinjam alatnya, tolong dong roastingin profile gue kayak gini nih. Karena profile ini cocok untuk mixing kopi menu gue nanti seperti itu. Profile kopi, oke, kita balik nanti lagi. Kita profile juga kita bicara lah. Kita balik lagi ke awal. Emangnya dari dulu udah ngerti kopi? Aku suka kopi banget. Secara teknis mungkin enggak, tapi pengecapanku cukup baik sekali. Taste-nya, lidahnya ya? Lidahnya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau aku nggak balik ke Bali, contohnya ke Medan waktu itu, full, nggak bisa balik dalam 1 minggu, aku balik minggu kedua. Selama itu aku datang ke coffee shop yang terkenal lah di Medan. Karena areaku adalah Medan, Aceh, sama Pekanbaru, aku ya udahlah keliling ke sana. Ke Aceh, wah cerita Aceh luar biasa. Nanti aku cerita tentang Aceh, bagaimana kopi Aceh itu luar biasa sekali pada saat aku mencoba R&D di sana seperti itu. Keren lah menurut aku. Jadi sambil ditaruh kerja di mana, sambil R&D juga di sana? Bu Yanti nggak tahu ini. Hai Bu Janti. Padahal dia direktur gue loh, direktur HRD gue. Bu, maaf ya Bu. Bu Janti ini sahabat aku. Kalau teman-teman sering lihat Instagram aku sering jalan kaki sama beliau dulu. Zaman jadi raw food chef juga selalu sama beliau. Dulu satu kantor, ya itu dulu, direktur HRD. Direkturku dulu. Tapi sekarang Bu Janti juga udah di F&B. Udah F&B. Ya. Sudah ada via di Sanur. Nanti kita undang juga kapan-kapan. Bener. Jadi dimanapun berada pasti ngambil waktu break untuk datang ke coffee shop. Katanya ini enak banget. Gue cobain.
tiba-tiba gue diundang sama petani kopi. Wah, datanglah ke kebun kopinya mereka, ngeliatin prosesnya. Secara teknis nggak ngerti gue. Secara teknis waktu itu ya, seperti itu. Jadi mengerti banget pada saat aku sudah belajar secara serius tentang kopi. Oke, ngerti kalau kopi itu datangnya dari green beans dulu. Bener. Baru nanti di washnya gimana, diprosesnya gimana, seperti itu. Iya. Jadi itulah awal kecintaanku terhadap, kalau dibilang ketidaksengajaan, kayaknya udah diatur sama Tuhan. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Terhadap, kalau dibilang ketidaksengajaan, kayaknya udah diatur sama Tuhan. Seperti itu. Ini mengikuti ya, apa yang ada di sini. Apa yang ada di sini ya. Ditaruh di hati sama Tuhan ya. So far ya, kita ngobrol sampai sejauh ini, saya membaca bahwa R&D itu yang dimaksud oleh Mas Adi adalah harus punya waktu untuk research dan development. Benar. Ya, temukan sebuah cara masing-masing. Kebetulan tadi caranya mirip dengan caranya AC Nielsen. Mungkin Anda punya cara sendiri gitu ya. Itu harus dicari tahu bagaimana Anda mau melaksanakan research dan development. Mas Adi ini kurang lebih 2 tahun. Ya, mungkin itu bisa dikatakan fair lah ya. Benar. Untuk akhirnya bertemu sebuah formula untuk produk. Kedua, jangan pelit ngasih tester. Jangan acara pelit. 17-an buat, arisan keluarga bawa. Iya Kak sih. Acara anak-anak di sekolah. Lo kebayang nggak? Kita nggak bayar orang yang datang ke kita, tapi kita bisa bertanya, gimana? Mas Adi nggak enak ini. Gimana? Mas Adi enak banget ini. Kebayang nggak pada saat mereka udah selesai, seminggu kemudian gue dihubungin, Mas, nggak bikin lagi? Boleh kopi itu nggak gue beli? Lo kebayang, padahal kita belum jualan. Oke, setelah itu, know your target market. Kebetulan dalam hal ini, matanya Mas Adi dan istri melihat bahwa targetnya justru bukan pengopi. Bukan pengopi. Kita justru harus ngelihat yang bukan pengopi itu, harus ada juga elemen itu di dalam produk kita. Benar. Begitu kan ya? Benar. Dan itu udah 3 nih. Keempat ada? Cuma 3 aja menurut aku. 3 aja. Itu yang paling penting paling ya. Penting. Oke, catat guys, catat. Oke. Akhirnya baliklah ke Bali, tidak jadi pakai tabungan, bukalah di lantai 2 di rumah. 2018 bulan Maret tanggal 25 lahirlah second floor kopi pertama kali. Itu sudah pakai mesin atau belum? Pakai mesin 2 grup kita. Sudah. Cold brew juga udah 7 varian sudah 7 ada. 7 varian. Udah ada kue-kue? Belum ada waktu itu. Belum ada. Udah ada telur-telur omelet belum ada sama sekali. Jadi betul-betul hanya betul kita minuman. Fokusnya di kopi minuman, di Pepris. Ini dia pertanyaan penting saya berikutnya. Hari pertama siapa yang datang, Mas? Nggak ada. Lo kebayang gini, gue tuh yakin sekali, waduh gue belilah mesin yang bagus lah, merek yang terkenal lah. Dulu gue anak motor, pakai Ducati, gue jual Ducati gue hanya bisa beli tuh mesin. Ya, say goodbye to motor, goodbye saya mau bisnis ini. Bisnis ini seperti itu. Udah, gue bikin lah hari pertama nggak ada yang datang. Hari pertama nggak ada. Kenapa nggak datang? Kenapa nggak ada hari pertama? Sampai seminggu. Seminggu nggak ada orang datang? Nggak ada yang datang. Tempatku itu berada di Kesiman, di bypass. Ya kan? Jauh dari, kalau lo punya uang 500 juta, harusnya lo bisnis di destinasi. Di Ubud, Sanur, Seminyak, Peti Tengah, Legian, Kute. Dulu Canggu ada belum? Canggu belum belum ada lah. Belum Belum ngetop Canggu. Belum ngetop lah.
harusnya lo investasi di sana sehingga make money. Lah sekarang aku bikin Sanur Extension alias Kesiman. Lo kebayang ilmu marketing nggak jalan? Kata ilmu marketing, di location lo, place pertama kali. Gue bilangin sama istri lagi, ini kalau ngomongin lokasi, nggak jalan kita. Karena lokasi yang bagus, kita nggak punya uang, gue bilangin. Udah kita cobain. Balik lagi, gue yakin sekali, kalau kita kerja dengan baik, punya niat yang baik, jalannya diatur sama Tuhan. Minggu kedua, aduh entah itu orang dari mana-mana, Sofi, gila. Naruh di itu nggak Facebook apa? Gue cuma bermain di Google Review dulu. Oke, orang IT ngerti tuh caranya gimana. Jadi gue banyak informasi yang gue taruh di sana, sehingga gue yakin sekali Google Review itu akan mendatangkan nyangkut lah seperti itu. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, akhirnya itu orang Bali yang datang? Macam-macam, orang lokal, bule, ekspat atau siapapun lah seperti itu. Tiba-tiba datang aja? Tiba-tiba datang aja. Lo tau nggak? 1,5 bulan setelah itu gue harus ngerenov di lantai gue 2. Gue buka semua tuh lantai 2 dan lantai 3-nya. Yang dulu itu tempat studio foto gue. Iya, dulu fotografer juga. Ini banyak kali memang bakatnya nih Adis. Hobi. Iya. Akhirnya 1,5 bulan gue harus renov tuh tempat seperti sekarang. Keluar juga tuh tabungan ya? Keluar juga. Pecah juga ya? Seperti itu. Tapi kan worth it, udah kelihatan. Udah kelihatan seperti itu. Akhirnya pada saat kita merasa bahwa ini layak atau enggak sih? Kalau kita punya keyakinan, menurut aku waktu itu perjuangkan sih, gitu aku. Seperti itu. Jadi perjuangannya adalah bukan hanya dengan sabar, tapi gue yakin sekali pada saat kita melakukan sesuatu dengan baik, Tuhan bekerja kok. Yakin sekali aku waktu itu. Tapi kita harus mulai langkah pertama. Langkah pertama kan berat. Yeah. Semua orang bilang bahwa langkah pertama berat. Oh jelas berat banget. Kalau cuma minta aja sama Tuhan, semua orang juga bisa. Nah, imannya justru ada di langkah pertama itu ya, your faith ya. Balik lagi, semua orang nggak punya mental mungkin. Iya. Jadi menurut aku bisa nambahin lah. Kalau tadi 3, keempat deh kalau lo mau jadi entrepreneur UMKM. Mental. Pada saat orang nggak datang, mental no baper. Seperti itu. Okay. Tetap berpositif seperti itu. Bahwasannya akan datang kok, tunggu akan kita datang. Sambil beberes. Benar, seperti itu. Orang-orang beruntung itu katanya itu akan terjadi ketika kita persiapan ya, gimana sih kalimatnya? Kesiapan bertemu kesempatan. Wow. Nah, itulah orang beruntung. Kesempatan bertemu kesiapan, itulah orang beruntung. Yeah. Gue catat Mas Wongki, thank you banget. Itu yang ngomong Raditya Dika, kita juga minjem. Oh gitu, minjem itu. Ya, wow. Jadi tadi yang kita lihat sesuai dengan formula itu, kesiapan sudah dilakukan. Bener. Ya dari R&D, lalu kesempatan diambil. Bener. Dengan bikin di rumah. Udah ini aja kita punya kok space. Bener. Terjadilah itu di minggu kedua orang mulai datang. Minggu kedua orang datang. Tapi kan nggak ada makanan ya? Nggak ada makanan. Balik lagi orang, Mas Adi nggak ada makanan. Waduh, kita belum siap dengan makanan. Cobain kopinya deh. Untung kopinya enak. Kalau nggak ada, kebayang lagi kan. Wah, tuh tempat nggak ada makanan gitu. Yang lebih susahnya gini, kan aku kan juga nyiapin kopi klasik ya, americano, cappuccino, latte seperti itu. Karena tadi idealismenya tadi muncul bahwa manisnya cold brew ini dari buah-buahan, di awal gue nggak nyiapin gula. Oh, lo kebayang nggak? Udah pede dengan cold brew-nya. Bener, banyak orang datang, Mas Adi ada gula nggak? Aduh, di sini kita nggak nyiapin gula. Lo kebayang nggak mengedukasi orang tidak harus selalu butuh gula. Nggak selalu butuh gula, ngopi. Seperti itu. Wah, itu juga suatu jalan yang sangat luar biasa sekali sampai sekarang. Jadi kalau Sophie datang ke tempat kita, lo nggak akan pernah nemuin gula pasir. Ya. Gula aren yang disaset nggak ada sama sekali. Ya. Kita seperti itu. Ya. Jadi sama sekali mengedukasi ini luar biasa sekali. Cuma kita keyakinan bahwa produk ini bisa kok acceptable nantinya. Yang penting edukasi dulu. Seperti itu. Akhirnya ada jalan aja sampai sekarang. Awalnya berpikir bahwa buah itu bisa difermentasi dari ngelihat ide apa, Mas? Sebenarnya
Wah ini buka-bukaan jadinya. Nah, iya dong, karena tukang kopi, seneng, sampai segala Medan, Aceh, Gayo dulu, semua dicobain. Kebayangkan anak Bali suka nongkrong, seperti itu. Jadi kalau teman-teman minum, ya di mixing lah. Oh, mixologisnya itu dengan buah-buahan, Sophie. Pasti ada buah-buahan? Pasti ada buah-buahan. Yang paling banyak itu buah orange kita pakai, sama kiwi. Masa ya? Karena dua itu luar biasa sekali. Dengan arak itu, dengan si alkohol? Dengan, entah itu arak dengan madunya Bali dulu, seperti itu. Oh gitu? Nah, mungkin waktu itu aku mikir bahwa ilmu mixologinya, wow, ternyata ini bisa diterapkan di kopi. Oke. Karena apa? Kafein ketemu kafein nih, aku bilangin seperti itu. Harusnya nyambung seperti itu. Riset di sana lah, seperti itu. Riset, benar-benar riset mana yang bisa dari kopi A, kopi A ini cocok dengan, ternyata single originnya Bali, Kintamani cocok dengan jeruk lo. Oh iya jelas sudah. Tapi juga Kintamani Bali cocok kok sama mangga ternyata, seperti itu. Ada dari Gunung Ijen, bin kita. Ada satu orang lah, aku bisa nyebutin nama kali ya. Boleh. Ada namanya Mas Dendi, petani kopi dari Gunung Ijen. Iya. Dia proses single originnya Ijen itu pada saat kita ekstraksi, baunya kiwi. Baunya kiwi banget, aromanya kiwi. Aku mixing lah dengan kopi. Dari biji kopi itu padahal? Dari biji kopi. Aku mixing lah dengan kiwi. Dan aku bawa menu itu di J20. G20 yang kemarin ini, yang 2022 di Bali, ini? Aku official di sana dulu. Second floor? Second floor kopi. Itu baru tahun keempat padahal? Banget. Kok kita nggak ketemu? Aku MC banyak banget di G20. Di G20 kita official kopi di sana. Oh iya? Di sana. Akhirnya aku yakin sekali bahwa kenapa buahan menjadi solusi. Kalau dilakukan dengan pairing yang pas, single origin kopi Indonesia ini menarik kok untuk dibikinkan sebuah kopi menu baru. Seperti itu. Iya. Nah, terjadilah 2 segmen kopi menu baru di second floor kopi waktu itu. Jadi di data, ngomongin big data lagi jadinya. Di data itu, Sophie, kalau ada orang yang terbiasa minum matcha, minum coklat, terus kita sodorkan teh, nggak mau dia. Ya. Mouthfeel dia tebel. Iya, milknya dia mau teh lewat aja. Ya. Begitu juga sebaliknya. Orang yang suka teh Earl Grey, Commonwealth, apalah itu. Dikasih milky body nggak suka dia. Data itu berulang kali pada saat kita survei terjadi. Gue bilang sama istri, gue harus bikin 2 menu. Satu menu yang menyerupai seperti ini, satu menu yang menyerupai kayak gitu. Akhirnya terjadilah kopi konsep menu by double ristretto atau espresso yang kita mixing dengan buah-buahan. Satunya cold brew yang kita mixing dengan buah-buahan. Kenapa cold brew? Untuk orang-orang yang datang ke coffee shop yang suka teh. Karena mouthfeel-nya sama. Ya. Lo kebayangkan kemarin kita minum Adam bunga mawar, kayak teh banget seperti itu. Betul, kayak teh. Artinya apa? Pada saat mereka datang ke coffee shop dan mereka pengen nyobain kopi, kita tawaran kopi cold brew dengan mixing buah-buahan, mouthfeel mereka sama. Sehingga memori mereka makin liar. Wow. Ini gue belum pernah nih minum kayak gini. Coba lagi ya. Coba lagi deh. Seruput lagi. Apalagi disodorkan dengan ice. Ya. Luar biasa banget jadinya di memorinya mereka. Itulah kenapa Second Pour Coffee sejak awal ada 3 konsep menu yang beda. Klasik menu buat orang pencinta kopi, udahlah nggak ragu. Mereka pasti datang ke coffee shop. Iya. Nanyain. Yang pakai mesin itulah ya. Pakai mesin itulah. Ada single origin apa sekarang gitu loh. Nanya-nanyanya gitu. Nanya-nanya gitu. Atau blendnya apa? Blendnya apa gitu loh. Dan dia ngajak temennya yang gue bilang tadi. Kalau ngajak temennya, aduh lo ngopi lagi. Piccolo lagi. Mana bisa gue ngopi piccolo? Oke, pindah. Matcha dong, es matcha dong. Pusing kan dia kan. Akhirnya pada saat Second Pour mengenalkan ini, ada orang yang grup kayak gitu datang, kita edukasi, everybody happy. Temennya happy, dia minum piccolo mungkin. Teman-teman yang tadi kita servis dengan sebuah produk yang gue suka cold brew karena gue pengeteh,
dan di mixing dengan buah-buahan atau bunga-bungahan seperti itu. Menarik langsung. Menarik rasanya buat mereka. Dan apalagi cold brew ini memang kafeinnya jauh lebih rendah daripada hot extracted coffee ya, betul nggak itu? Enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Oh. Seperti itu. Sebenarnya gini, konsep kafein itu adalah bukan minum kopi sebanyak-banyaknya, satu cangkir kafein 50 mg. Iya. Kita minum 3 cangkir, jadi 155. Nggak gitu matematikanya. Nggak gitu matematikanya. Kafein itu kan hanya menyatu dalam darah. Iya. Once kita minum 3 gelas, kafein itu akan mendetek kita sanggup atau enggak. Nah, kuncinya cukup satu, minum air putih. Orang suka lupa minum air putih sih ya Mas. Makanya kalau kemarin Sophie sama Mas Wongki datang ke Second Floor, kita selalu menyiapkan air putih dalam botolnya kita. Biar apa? Biar kafein dalam darah mereka segera netral, seperti itu. Tinggal buang air kecil ya. Tinggal normal banget seperti itu. Menurut aku sih sesuatu hal-hal seperti ini wajib kita edukasi buat orang-orang yang belum pernah mencobain kopi tentunya ya, seperti itu. Tapi mereka udah punya kategori toleransi kafein yang cukup tinggi karena mereka ngeteh, mereka minum green tea. Iya, ngeteh itu ada kafeinnya. Wah, Tein tinggi. namanya, kafein. Kafein yang paling tinggi itu matcha green tea, itu paling tinggi. Ya. Nomor kedua itu teh. Nomor ketiga itu baru si kopi. Kafeinnya seperti itu. Artinya aku bilang tadi, kita ngeliatin market Indonesia itu yang di luar pencinta kopi gede sekali. Wow, ini blue ocean banget. Ini market bagus. Apakah nantinya si Red Ocean ini akan melirik? Jelas. Jadi jangan ragu pada saat kita membuat sebuah produk di Blue Ocean. Pada saat Red Ocean, wah banyak banget pemain di sana melakukan hal yang sama. Dan kita sendirian melakukan hal yang kita lakuin sendiri. Yang kita cintai, yang cintai, kita percayai. Yakinlah orang-orang di Red Ocean ini pada saat melihat Blue Ocean ini sangat seksi, mereka datang dan pindah. Dan itu terjadi di Second Floor Coffee. Seperti itu. Tapi balik lagi, nggak segampang itu tentunya. Ya. Ada R&D, Research and Development, Ya. harus sabar, seperti itu. Edukasi paling penting jadinya. Itu yang orang banyak nggak sabar, Mas. Edukasi. Nah, ini sharing dikit lah. Walaupun aku baru 12 tahun di FMB, aku bisa sharing satu ke teman-teman. Bahwa kalau lo masuk ke bisnis F&B, lo nggak bisa menggunakan ATM sekarang. Amati, tiru, modifikasi itu ya? Kebun kopi selalu berada di pegunungan aktif Indonesia. Makanya kopi Indonesia tuh keren menurut aku sih. Kenapa sih Mas? Di Indonesia itu sulit kita, atau hampir aku tidak pernah bisa menemukan yang namanya organic coffee. Oke. What about herbicide atau pesticide? Apakah semua perkebunan kopi harus menggunakannya atau sebenarnya tidak? Petani kita udah canggih-canggih kok. Petani kita anak muda semua kok sekarang kok. Saya kasih tahu. Ada sebuah brand, aku nggak tahu, mungkin mereka benar ya. Tapi di logikku sih, menyimpan sebuah green bean lebih dari 10 tahun. Menurut aku nggak make sense. I don't buy coffee there. Aku juga. Jamur adalah problem utama kami di industri kopi. That's something that people don't talk about much. Ngajak istri bikin kopi, berhenti dari pekerjaanmu, Mas Adi adalah penafkah utama. Itu gimana tuh ya istri? Nangis.